Panji Pragiwaksono. Gue mau ngingetin aja, jangan ngebecandain orang Toraja. Ingetin aja gue udah deket sama orang Toraja. Harga kebo gue apal. Katanya denda adatnya 50 kebo. Dan tahu nggak ternyata itu gue bukan mau ngomong gitu ya. Oke, di .id weekly vlog episode ini highlightnya adalah Adili Idola. Nanti dalam seminggu ini lo akan lihat kegiatan gua di minggu ketika gua kali pertama balik ke Indonesia. Yang episode lalu masih di New York kan. Nah, di sini gua balik ke Indonesia dan mendarat mendapatkan informasi terkait tersinggungnya teman-teman, sahabat-sahabat saya suku Toraja. Nah, tapi dari Senin sampai dengan Sabtu, lo akan lihat kegiatan gue seperti apa aja. Sebenarnya highlightnya mungkin ada karena gue Senin nyampe Indonesia langsung ke markas, itu untuk bikin konten, tapi nggak kuat habis itu balik. Terus udah gitu hari Selasa gue hanya meeting saja di markas, sejumlah meeting, beberapa meeting gue laluin. Di hari Rabu, selain meeting, malamnya gue ada job pembicara. Jadi setelah meeting seharian di markas, malamnya job pembicara. Terus hari Kamis juga lagi-lagi meeting di markas. Sempat keluar sore ke PWK untuk diwawancara sama Gofar. Sempat ketemu David Bayu. Sebelum episode gue, Gofar wawancara David Bayu. Habis itu gue diwawancara sama Gofar. Terus di hari Jumat, banyak di markas saja, sempat bikin konten sama Aco Tenri untuk mempromosikan filmnya Suka Duka Tawa. Sebenarnya filmnya tentang ayah anak, tapi settingnya tuh di kesenian atau komunitas stand up comedy di Indonesia. Halo semuanya, kenalin nama gue Tawa. Namanya doang Tawa, tapi hidupnya penuh dengan luka. Ini aja sekarang hati gue tuh lagi luka karena gue habis dipecat dari kerjaan. Gue dipecat, makanya pucat. Ya. Support. Kayaknya mau break dulu deh, gak mau stand up dulu. Bohong. Kumpulin dan list semua keresahan lo. Jadiin premis. The most personal is the most creative. Hidup seorang anak yatim. Sejak gue umur 6 tahun, gue ditinggal sama bapak gue. Kita tuh lagi main petak umpet. Sampai sekarang baru ketemu pas gue umur 21. Tawa! Soalnya gue malu punya bapak kayak dia. Kalau nggak bisa ngurus anak, mending ngurus kaktus, Bang. Bapak gue itu namanya Keset. Ah, ini mah yang bercanda bukan Tuhan. Bercanda mah bapak gue si Keset. Lucu nggak tuh? Nggak semuanya harus dibercandain ya. Terus habis itu gue wawancara Joko Anwar untuk promonya film yang Legenda Kelam Malin Kundang. Terus meeting lagi. Hari Sabtu berangkat hujan-hujan untuk Adili Idola. Nah, tahun ini kan Comika ngerjain 2 buah IP ya. Ada Bold and Bald, IP baru kami di bulan Oktober. Dan Adili Idola, lagi-lagi IP baru kami di bulan November sebelum di bulan Desember, bulan depan, The Founder 5 Part 2 hadir. Unfinished Business.
Lagi-lagi gua, Radit, Isman, Rian, dan Ernest Prakasa satu panggung, improv, stand up, dan sketsa. Akan jadi pengalaman yang menyenangkan. Tiket sudah dijual di thefounder5.com, thefounder5.com. Lu bisa beli tiketnya di situ. Dan acaranya di Istora Senayan, Jakarta. Akan sangat menyenangkan. Nah, tapi Adili Idola adalah perjuangan baru. Setiap kali kami memperkenalkan IP baru, tentu berjuanglah. Termasuk The Founder 5 yang pertama, tahun lalu. Berjuanglah, karena walaupun ada entertainer yang namanya besar, sebagai barang ini masih nggak jelas, barang apa ini sebenarnya. Karena untuk masyarakat Indonesia, tidak cukup untuk ada nama-nama baiknya, mereka pengen tahu tentang apa. Mungkin kurang lebih kayak film ya. Nggak cukup untuk ada Reza, nggak cukup untuk ada Fedi. Filmnya tentang apa? Nggak bisa kita bilang, tonton dong film gua, kan film gua ada Rezanya. Itu cerita tentang apa gitu. Sama IP juga kayak gitu. Ini kan ada Fedinya, atau kemarin kan ada Coach Justinnya. Iya, tapi lagi-lagi IP-nya tentang apa. Sehingga butuh usaha untuk memperkenalkan IP-nya seperti apa. Tapi setelah IP-nya jelas, orang kemudian akan bilang, oh gue tahu nih tentang apa. Menarik untuk gue ikuti. Dan itu yang terjadi di Adili Idola. Di luar itu, gue nggak pernah sebahagia ini menjalankan acara, terutama karena gue bisa membawa teman-teman gue yang bukan komika manggung stand up comedy. Nirina, Saikoji, terutama Fedi Nuril yang dengan disiplin open mic-nya itu menghadirkan performance yang layak mendapatkan standing ovation sih. Layak. Kayaknya per ini video tayang lu udah nggak bisa beli lagi sih. Karena seminggu setelah acara lu masih bisa beli pay-per-view-nya Rp49.000. Tapi setelah itu lu udah nggak bisa beli lagi. Setelah itu lu udah nggak bisa beli lagi. Tapi masih bisa ditonton sama yang udah beli pay-per-view-nya. Moga-moga ada yang ngangkut untuk licensing-nya. Sehingga Adili Idola masih bisa ditonton di SVOD atau Subscription Video On Demand. Alias entah itu platformnya video lagi atau mungkin Netflix atau apapun gitu. Kita berharap aja biar orang yang baru nonton di sini jadi ikut berburu. Tapi ini menyenangkan sekali karena rasa-rasanya di gua terutama ya, lebih kayak sebagai seorang teman gua berhasil support temen gua. Bukan support, kayak when a friend of mine asked me something, I was there for him. That's what makes me happy. Karena memang benar, Fedi yang nelpon gue terus nanya, di Indonesia udah ada celebrity roasting belum sih? Kayaknya sih belum. Mau dong, gimana kalau misalnya gue yang di roasting? Dan Fedi tuh begitu, begitu yakin akan kesediaannya untuk jadi orang yang di roasting. Sehingga bisa menghadirkan acara seperti itu dengan begitu sukses, dengan begitu happy. Keren sih menurut gue. Termasuk dia nyanyi-nyanyi akustikan di depan penonton meet and greet-nya, itu juga momen yang bikin gue happy lah. Bawain lagu Gerasi yang judulnya Hilang. Sambil berharap kasus gue hilang. Tapi sangat-sangat happy, sangat-sangat puas. Di hari Seninnya, nanti gue cerita di episode minggu depan, dianya datang lagi ke markas. Tapi nanti gue ceritain di episode minggu depan. Tapi menyenangkan sekali. Dan bukan cuma itu, gue ngelihat roster-roster yang lain juga mengagumkan sekali semuanya. Dari Ate, Nuri, Abdur, Cing Abdel, itu semua itu pecah. Plus surprise dari Reza Radian juga pecah. Jadi happy sekali sih, gue sangat-sangat happy. Sangat-sangat happy. Besoknya gue jadi pembicara ke Megamendung, itu Jawa Barat, Bogor ya, untuk jadi pembicara di training centernya Japfa. Gede banget tuh perusahaan, gila. Training centernya aja gede banget, bagus banget. Dan gue jadi pembicara di situ. Dan itulah minggu ini. Jadi silakan disaksikan seperti apa keseharian gue di di minggu pertama gue kembali ke Jakarta. Paling titipan terakhirnya dari gue adalah, gue minta maaf, gue sampai dengan sekarang belum ngerjain podcast. Nggak nemu tenaganya gue. Nggak nemu tenaganya. Di episode ini ada satu momen di mana gue cerita gue izin sakit. Dan satu kantor nggak pernah ngelihat gue izin sakit.
Nggak pernah. Pernah mereka, gue tanya, lo pernah ngeliat gue izin sakit? Nggak pernah kan? Kemarin tuh gue untuk pertama kali. Jadi ada yang berubah dari diri gue nggak tahu kenapa, tapi tidak sefit yang biasanya. Dugaan awalnya tua, tapi mungkin ada hal-hal lain. Sedikit informasi tambahan untuk yang bertanya-tanya cara mengurangi dampak jet lag. Nggak bisa hilang, setidaknya untuk gue, tapi masih bisa dikurangin. Caranya adalah terutama kalau penerbangannya ada 2 penerbangan ya. Kayak gue kan nyampainya ke Taipei terus Taipei lanjut lagi, atau ke Tokyo terus Tokyo lanjut lagi. Pas berangkat tidurnya ngejangkar jam keberangkatan, pas mau nyampe tujuan dari kota transit, tidurnya ngejangkar ke kota tujuan sebisa mungkin. Jadi kalau misalkan berangkatnya malam, tidurin di penerbangan pertama. Kalau nyampenya siang, melekin sebisa mungkin sampai mendarat. 1, kedua, sangat banyak air putih. Sebanyak-banyak air putih nolong banget. Makanya lu perhatiin gue sudah bawa tumbler gede, itu salah satunya. Dan yang ketiga, yang lagi gue lakuin, sebisa mungkin keluar untuk kena matahari setiap pagi. Dan itu yang dilakukan sama Chris Martin kalau masih ingat, waktu dia mau sini, keluar pagi-pagi nyeker, itu biar nggak jet lag. Saat ini sedang berperjalanan ke markas Semika. Hari ini meeting aja, harus jumlah meeting 4 kalau gue nggak salah. Tapi di perjalanan ini gue sekalian mau cerita soal yang tadi gue bilang tadi, soal minta maaf ke masyarakat Toraja. Kronologis dulu, karena memang gue sadarnya terlambat dan ngeresponnya jadi emang agak lama, harus gue akuin. Karena setelah gue cek, banyak banget DM masuk Instagram gue itu tuh masuknya hari Sabtu dini hari waktu New York. Jadi gue lagi tidur tuh, gue nggak sadar ketika DM itu masuk. Ketika gue bangun, seperti yang lo tahu di Dota Weekly Vlog, gue langsung turun ke dapur, terus siap-siap masak, karena memang di hari terakhir di New York itu gue pengen masak nasi goreng kan untuk semuanya. Terus habis itu gue sadar ternyata sebuah perkakas atau alat masak yang mau gue pakai belum pada dicuci. Siapa yang harus dicuci? Ya jelas saya dong. Cuci dulu, bersihin segala macam, potong-potong bumbunya dan segala macamnya, masak, kelar masak, selesai makan siang. Habis itu gue habiskan bersama dengan anak-anak. Habis itu gue lupa habis itu gue ngapain, tapi yang pasti malamnya gue terbang. Terus ketika di bandara barulah gue sadar, gue cek tuh. Habis itu kehalang waktu dengan terbang, karena gue terbang dari total kan 25 jam, gak termasuk transit. Jadi berapa? 28 jam. Terhalang tuh proses untuk bisa menanggapinya. Itu satu alasan kenapa agak berjarak. Tapi alasan selanjutnya adalah karena gue agak bingung, ini protes resminya siapa yang gue tanggapin ya, karena sejumlah organisasi itu semuanya ngirim surat ke gue. Sejumlah organisasi juga masukin berkas ke kepolisian, ada yang masukin ke Barreskrim. Jadi gue bingung, anjir ini mana yang mau gue tanggapin ya. Di tengah kebingungan itu Fuad sebenarnya WhatsApp gue, dia bilang dia punya temennya ini punya akses ke seseorang yang mungkin pas untuk diajak berdialog. Temennya Fuad itu ngubungin gue, mungkin sebaiknya nggak disebut aja namanya ya. Temennya Fuad ngubungin gue, terus dia ngasih tahu kurang lebih situasi seperti apa. Gue dikasih akses kepada seseorang, namanya adalah Ibu Ruka. Beliau adalah Sekjen Amat, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Nah, pembicaranya menyenangkan. By the way, ini saat ini persis nih, saat ini gue lagi di jalan. Si Shira sama si Dipo tuh lagi nonton konser di New York. Ada penyanyi, Shira tuh lagi suka banget nyanyiin lagu si penyanyi ini penyanyi indie gitulah. Dia
Dia orang Skandinavia tapi keturunan Filipina juga. Terus gaya bernyanyinya tuh unik sekali. Namanya Yoeloker apa Yoleoker atau gitu-gitu lah pokoknya. Si Shira juga nggak gitu yakin cara bacanya seperti apa. Cuman beberapa hari gue di New York, beberapa minggu gue di New York, sebulanan, itu dia nyanyi itu mulu, hampir setiap hari. Bahkan ada kok videonya, cuman nggak dinaikin nama Adit aja. Dipo, Shira, Mila, gue Shira lagi seneng nyanyi. Ada penyanyi namanya Yolkor siapa gitu, gue lupa deh. Yang mana lagunya tuh lebih kayak apa ya? Nggak kayak lagu pop deh. Dan gue subjektif. Mengadit pilih-pilih footage. Dit, coba keluarin dia lagi nyanyi, tapi bukan nyanyi lagunya Gamila yang Indonesian Girl ya. Nyanyi yang kayak teater gitulah nyanyinya. Nah, dia bilang ke gue ternyata si Yoeloker tuh lagi ada Yoeloker itu lagi konser. Boleh nggak ya beliin tiketnya sama temenin aku nonton, kata dia. Gue senang sekali dong diajak seperti itu. Tapi pas gue lihat ternyata Senin malam. Gue bilang ayah udah di Jakarta itu. Akhirnya gue beliin tiketnya. Dan yang nemenin dia akhirnya Dipo. Karena kan Dipo udah 18. Dia bentar lagi 14, masih 13. Dan akhirnya mereka berangkat sendiri. Dan sejauh yang gue tahu ini kayaknya kali pertama mereka nonton konser bareng, gak ada temenin orang tua. Pertama kali mereka ke Manhattan sendiri bareng, gak sama orang tua. Dan gue minta tolong Dipo untuk rekamin momen-momen si Shira nontonin. Dan gue ngeliat rekamannya terharu, mata gue berkaca-kaca ngeliat si Shira happy banget nonton konser si Yoeloker itu. Lagu-lagunya tuh dia benar-benar hafal, dia nyanyiin, ngeliat dia sorak-sorai. Such a happy father. I wish I could have been there, but you know, it is what it is. Gotta work. Anjay, keren. Orang-orang udah pada tahu belum sih sekarang di Markas Comika ada kopi, ada El Maco, ada Jerry dengan dagangannya. Oke, lanjutin lagi omongan soal ketersinggungan. Jadi gue ketemu sama Ibu Ruka. Ibu Ruka ini adalah sekjen Aman. Dan ngobrolnya, beliau kebetulan bikin sebuah posting di Instagram apa ada di Facebook juga ya, yang menyatakan nyariin gue, pengen ketemu dan pengen ngobrol. Nah, karena dapat akses dari temen Fuad, mampirlah akhirnya gue ke WhatsApp-nya si Ibu Ruka. Gue WhatsApp, Ibu Rukanya lagi meeting. Terus setelah gue nunggu berapa lama ya? Lumayan panjang sih. Akhirnya ketemu juga sama beliau via telepon. Dan obrolan itu sangat-sangat menyenangkan. Beliau sangat tenang, sangat bijak. Beliau menjelaskan dengan detail dan deskriptif terkait budaya Toraja, termasuk budaya Toraja yang gue bahas di job gue. Mas, nggak usah naik tangga dong. Oke, terus dalam pembahasannya beliau bilang dan gue sepakati, beliau ngomong gini, Mas Panji sih sebenarnya nggak perlu penjelasan lagi aja. Kalau menurut saya sih emang lebih ke ignorant aja. Dan Ibu Ruka ya, itu ngomong sesuatu yang menarik. Gue nggak pernah cerita soalnya. Tapi dia bilang gini, mungkin juga materi stand up-nya Mas Panji itu berdasarkan penelitian atau artikel yang datang dari orang yang tidak dalam juga risetnya terhadap Toraja. Kenapa gue bilang menarik? Karena emang basisnya itu jurnal. Jadi gue tarik mundur kenapa ada joke itu ya. Itu Mesake Bangsaku 2013. Mesake Bangsaku itu sebuah pertunjukan stand up yang kurang lebihnya ngomongin banyak hal-hal yang disayangkan lah dari Indonesia. Mesake Bangsaku. Terus ada satu chunk ya, satu bongkahan
yang isinya adalah beat dengan satu tema. Temanya itu adalah ngomongin soal kaitan budaya, nggak mesti tradisi ya, kaitan budaya dengan perekonomian. Kayak salah satu joke-nya itu adalah soal ada supir gua mau minjem duit karena dia nggak punya duit untuk bikin pesta ulang tahun anaknya. Terus gue bilang kalau nggak punya duit jangan bikin pesta gitu. Tapi dia pengen bikin pesta karena itu gengsi untuk keluarganya dan gengsi untuk anaknya. Terus ada di bagian itu juga ada joke soal kalau disuruh milih pendidikan atau uang, pilih mana? Jelas pilih uang karena uang mendesak. Uang dipakai untuk belanja. Mana ada orang belanja ke pasar beras kilo berapa? Tergantung apa? Siapakah bapak pendidikan Indonesia? Kan nggak seperti itu. Nah, salah satunya adalah bagian di mana ada joke yang memotret budaya atau tradisi Toraja terkait prosesi yang dilakukan oleh masyarakat Toraja ketika ada anggota keluarga meninggal. Nah, banyak protes itu mengatakan gue menertawakan tradisi. Alhamdulillahnya poin itu sih kita bisa lihat secara bersamaan tidak terjadi, karena justru di bagian ketika gue mengangkat tradisinya tidak terdengar suara ketawa sama sekali karena memang bukan itu joke-nya. Di situ joke-nya itu atau objek tertawaannya, komedo-komedonya itu ada pada sosok yang nggak siap melihat budaya tersebut. Nah, orang yang ngikutin stand up gue dari lama pasti tahu nggak mungkin Panji sebagai stand up comedian itu dengan sengaja menjelek-jelekan tradisi dan budaya, nggak mungkin. Karena ada banyak jejak digital, salah satu yang paling sering gue sebut, dan gue yakin menonton dari Weekly Vlog juga pernah dengar. Salah satu yang paling sering gue sebut itu adalah gue bilang, kalau lu masih ketawa ngeliat orang pakai koteka, lu gak siap jadi orang Indonesia, karena lu menilai koteka itu sebagai keterbelakangan. Padahal itu mah budayanya dia, emang itu baju tradisinya masyarakat Papua. Kalau lu ngetawain itu karena lu merasa itu terbelakang, maka lu gak siap jadi orang Indonesia. Nah, konsep itu dihadirkan di Misaki Bangsaku dalam penghadiran karakter yang gak siap ketemu sama itu. Jadi itu kan ceritanya ada orang awam yang ngelihat budaya itu. Gue memotret orang Indonesia yang ngeliat itu dan gak siap. Dan itulah komedo-komedonya, objek tertawaannya. Setiap joke pasti punya objek tertawaan, tapi objek tertawanya bukan pada tradisinya, pada si sikap orang yang kaget ngeliat budaya tersebut. Nah, tapi bagaimanapun yang ternyata gue perhatiin banyak di protes orang itu justru di bagian kalimat yang bilang jatuh miskin lah kurang lebihnya, jadi jatuh miskin. Nah itu bagian yang emang menurut gue valid lah, karena ya gue mah apa adanya aja ya. Tahun 2013 pasti gue bohong lah kalau gue bilang penulisan gue udah serapi sekarang. Emang banyak yang bolong dan kalimat itu kan kalimat yang subjektif ya. Karena, nah ini juga kalimat itu sebenarnya gue dapat dari seorang budayawan. Tapi mungkin salah juga untuk mengutip kalimat itu ya, karena itu kan kalimat yang sangat subjektif. Nah, ketika ngobrol sama si Bu Ruka bilang itu lebih ke ignorant aja karena emang nggak datang dari, kalaupun datang dari penelitian atau jurnal atau dari artikel, tidak datang dari artikel yang ditulis dengan pemahaman yang mendalam terhadap budaya Toraja. Terus Bu Ruka cerita gitu soal budaya Toraja seperti apa, terus gue simak dan menarik sekali. Nah, si Bu Ruka bilang sebenarnya nih orang-orang yang ramai di sosmed itu salah semua. Mereka nggak bisa menjadi penyelesai konflik ini. Kalau misalkan Panji dianggap menghina tradisi dan budaya, orang-orang ini yang di Jakarta itu nggak bisa. Yang bisa itu adalah para pemangku adat dari 32 wilayah Toraja di Toraja. Terus Ibu Ruka juga bilang itu yang ngomong suruh ngasih 50 kerbau itu juga nggak benar itu, karena katanya Bu Ruka ya, dan Bu Ruka ini paham benar karena beliau orang Toraja, bilang itu mah nggak ada yang kayak gitu. Nah, akhirnya dikasih tahu sama ibu bahwa ada dua proses hukum yang lagi jalan, hukum adat sama hukum negara, karena ada yang masukin gue ke Barreskrim. Terus dia bilang terserah Panji mau ngikut yang mana.
Kalau mau nyelesain secara adat harus ke Toraja. Kalau mau nyelesain secara negara, ya udah ikutin aja prosesnya. Gue bilang buat saya sih lebih ideal untuk ke Toraja ya. Karena gue juga mau buat gue jadi pembelajaran, dan bukan cuma untuk gue yakin untuk lo yang nonton juga jadi pembelajaran, dan untuk kita bisa mengangkat nilai tradisi dan budaya yang indah dari Toraja. Kita bisa tampilkan di vlog, jadi pembelajaran untuk semua. Cuman gue udah bilang sama Buruka, sejujurnya saya agak khawatir secara waktu, karena saya cuma punya 2 minggu di sini. Tanggal 18 sih saya ulang tahun, tanggal 20 anak saya ulang tahun, jadi saya mesti ke New York. Nanti kita cari waktunya, karena memang flight ke Toraja tuh nggak banyak. Jadi kalau gue ke Toraja tuh gue bakal menghabiskan waktu 3 hari. Berangkat, besoknya nggak ada penerbangan, besoknya lagi ada. Sementara waktunya cuma 2 minggu. Setelah itu gue ke New York. Kalau melewat jalan darat panjang untuk ke Makassar, jadi ini lagi ngukur. Tapi kalaupun nggak ke Toraja, ya kita ikutin aja proses hukumnya, karena ada yang laporin ke Barreskrim. Terus udah akhirnya gue rilis permintaan maafnya lewat teks seperti permintaannya Buruka. Karena tadi gue mau bikin video, gue lebih nyaman video kan. Tapi Buruka bilang teks aja, akhirnya gue bikin teksnya. Dan sekarang kita lihat aja, ini hari Selasa ya. Jadi kita lihat aja prosesnya seperti apa. Pertanyaan orang selanjutnya adalah kenapa Jok 2013 naik sekarang? Pertanyaan menarik. Kembali lagi keluar pagi-pagi, mencoba untuk melawan efek jet lag dengan light exposure, dengan ketemu dengan matahari. Sambil ngelanjutin cerita gue yang kemarin soal menyinggung masyarakat Toraja. Gue pulang lebih cepat kemarin karena masih gak enak badan, terus udah gitu badan gue sakit banget sebelah sini tuh. Gue gak tau gue pernah cerita di Dota di weekly vlog atau enggak, tapi dulu tuh sekitar tahun 2000 mungkin 2004-2005 gue tuh pernah kena stroke ringan. Setidaknya itu menurut dokter, ya masa gue gak percaya. Kena stroke ringan karena gaya hidup lah. Waktu itu buruk sekali gaya hidup gue. Memang gue siaran setiap Senin sampai Jumat pagi jam 6, yang berarti gue jam 4:30 udah bangun. Terus habis itu gue ngantor, lalu untuk melawan kantuk gue minum kopi banyak sekali, dan bukan kopi tapi kopi, tahu kan? Yang lebih ke saset gitu, dan banyak sekali ugal-ugalan, bisa 5-6 gelas. Dan kalau gue bosen, gue minumnya kayak minuman, tau gak sih, minuman energi. Dan banyak banget. Waktu itu gue kerja di sebuah radio yang kerjasama sama brand tersebut. Dan di atas meja meeting tuh ada kayak 10-12, jadi gue minumin mulu kayak itu air putih aja, nggak beres lah. Habis itu makan gue ngaco, banyak yang lemak, banyak gorengan. Terus kelar kerja ngantor sebagai program director, jam 6 gue kadang masih ngajar, kadang masih MC, kadang masih siaran. Sehingga begadang, itulah pokoknya. Habis itu dokternya bilang, "Bapak ngerokok ya?" Enggak sama sekali. Aneh, ini gejala stroke ringan kata dia. Gaya hidup ini kata dia. Suruh gaya hidup, minum obat. Sekarang udah jauh lebih baik, tapi kemarin tuh gue ngerasain gejala mirip itu. Dan ya pasti gara-gara penerbangan juga. Nah, ngelanjutin cerita gue yang kemarin terkait masyarakat Toraja. Kenapa Jok tahun 2013 naik lagi tahun 2025? Nah, tapi sebelumnya, mau itu Jok 2013 ataupun tahun 2025, ketersinggungan orang itu valid. Mereka emang nggak peduli, mereka ngelihatnya sekarang, taunya sekarang, marahnya sekarang, berarti ketersinggungannya valid. Nggak bisa orang bilang, "Lah, jangan tersinggung dong, ini kan Jok 12 tahun lalu." Lah, nggak ada urusannya kalau kata mereka. Nggak peduli mau itu tahun berapa.
kalau gue baru terpapar, gue baru dengar, ya gue tersinggung. Dan bukan karena gue lagi kasus, tapi karena dari Komoy Domenoy, pertunjukan stand up tahun 2022, gue udah bilang bahwa orang tersinggung tuh nggak bisa dilarang. Orang nggak bisa melarang orang lain untuk tersinggung. Nggak boleh tersinggung dong, nggak bisa. Tersinggung itu involuntary response, alias refleks. Tersinggung itu refleks. Orang nggak pengen tersinggung, tapi kepicu, jadinya tersinggung. Sama kayak ketawa. Orang mungkin nggak pengen ketawa, tapi kepicu ya jadi ketawa. Jadi ketersinggungan orang itu valid, nggak bisa diutak-atik. Namun yang juga valid adalah kenapa bisa joke yang udah ada dari tahun 2013 itu bisa naik sekarang. Nah, tidak susah memang untuk kita mengamati dan menemukan siapa yang menyebarkan itu pertama kali. Tidak susah untuk kita menemukan paling banyak perwakilan dari organisasi apa yang meramaikan joke ini di media sosial. Sangat gampang, bahkan sangat ketawa. Tidak susah juga untuk kita menemukan, halo Ibu, tidak susah untuk menemukan siapa aja akun-akunnya, lihat di dalamnya foto-foto sama pejabat siapa saja. Nggak susah, tidak susah sama sekali, sangat mudah. Dan pada saat yang bersamaan, gue juga dapat informasi dari seorang bahwa ada satu ormas yang paling sering ngeramein. Ketua ormas tersebut juga adalah seorang pejabat publik. Dan beliau, orang yang sama ya, ketua organisasi dan juga pejabat publik ini, adalah dulunya anggota tim bunga-bungaan. Cuman gue lupa bunga apa ya, melati gitu, apa anggrek gitu, apa Kamboja gitu, gue lupa dah. Tapi pokoknya tim bunga-bungaan. Dan mudah untuk kita tahu tim ini terafiliasi dengan siapa. Jadi, apakah kasus ini sengaja diramaikan? Tidak tahu, nggak bisa memastikan. Tapi wajar aja kalau kecurigaan ini muncul di antara netizen. Karena kalau lihat komentar masyarakat yang ya bukan masyarakat Toraja sebenarnya, itu tuh kecurigaan itu lekat sekali. Kaitannya bukan dengan kenapa joke lama naik lagi saja, tapi dengan siapa saja yang meramaikan. Nah, inilah kenapa pertanyaan seseorang ke gue tuh jadi tambah valid. Jadi waktu itu ada orang nih, orang Toraja, sangat dihormati bahkan sama masyarakat Toraja, nanya sama gue, kamu itu punya musuh politik gak sih? Kata gue, enggak. Serius ini. Gue bilang, ya saya nggak tahu karena saya mah pelawak, semua juga saya bercandain, setiap poros, setiap kubu. Kalau menurut saya lihat lucunya, saya bercandain. Saya bilang karena saya dapat info. Terus dia bilang gini, saya nggak pengen aja saya, bahasanya bagus banget, dia bilang, saya nggak pengen aja saya jadi busur panah, jadi anak panah serangan orang. Bagus ya. Dia bilang saya nggak mau jadi anak panah serangan orang. Karena kalau emang kecurigaan itu benar, berarti sebenarnya di antara teman-teman masyarakat Toraja juga ada kekhawatiran bahwa kemarahan mereka ini mungkin dimanfaatkan. Sekali lagi, kemarahannya valid. Cuman kan ingat gak gue pernah bilang searah tapi tidak satu tujuan. Kadang-kadang ketika kita ngelakuin sesuatu, kita tampak kayak satu tujuan dengan orang yang ada di samping kita. Sama-sama, padahal cuma searah. Yang satu tujuannya emang membela adatnya, yang satu punya tujuan lain. Jadi tujuannya nggak sama. Yang ini mau membela adat, yang ini punya tujuan lain. Tapi karena arahnya sama, seakan-akan mereka satu tujuan. Nah, ini yang sebenarnya dikhawatirkan banyak orang. Tapi untuk gue pribadi, buat gue percuma untuk melakukan keputusan dan tindakan berdasarkan dugaan. Pokoknya yang gue tahu valid adalah masyarakat Toraja kecewa, masyarakat Toraja marah, dan kemarahannya itu valid. Dan gue minta maaf aja. Ada orang yang bilang, ngapain minta maaf?
mereka jadi menang. Atau kenapa lu minta maaf? Kan lu kalah. Atau seakan-akan lu salah. Buat gue nih semua pertanyaan ini tuh aneh. Karena gue tuh pelawak. Siapapun pelawak yang perlu dengan benar salah menang kalah tuh aneh menurut gue. Gue gak mau minta maaf lah. Kesana karena gue kalah gitu. Lu jadi pelawak tuh mau lomba atau ngapain sih? Mau lomba apa lu? Mau lomba benar-benaran? Mau lomba keren-kerenan apa gitu? Gue mah jadi pelawak cuma pengen bikin orang ketawa. Udah. Gue jadi pelawak karena gue senang bikin orang ketawa. Karena gue senang naruh perasaan di benak seseorang. Dan yang paling bikin gue merasa puas adalah ketika perasaannya adalah perasaan tawa gitu ya. Jadi karena tujuan gue adalah untuk membuat orang tertawa, gue gak peduli menang kalah benar salah. Kalau itu akan membuat perasaan mereka lebih baik, minta maaf aja. Masalahnya di mana gitu. Sehingga tujuan gue untuk naruh perasaan lebih enak di orang terjadi, dan gue bisa ngelawak lagi. Gue sekarang lagi mau beli kopi, cuman rutenya gue putar lebih jauh dari yang kemarin supaya ada olahraganya dikit, karena badan gue rasanya aneh banget. Ibu, gue mau cerita sedikit soal jet lag. Jadi banyak orang yang nanyain gimana rasanya. Lucu bener. Halo Pak. Nanyain gimana rasanya jet lag. Nah, ini kan soalnya dari kemarin juga gue ngomongin soal melawan efek jet lag. Jet lag itu secara sederhana, penjelasan sederhananya adalah badannya bingung sekarang jam berapa. Badannya bingung sekarang jam berapa. Kan kita sering dengar istilah body clock atau biology clock. Lu pernah nggak bangun pagi-pagi aja, nggak ada alarm, nggak ada apa, bangun aja. Dan lapar di jam-jam seperti biasanya. Jam 12 sudah lapar, atau jam 6 udah lapar. Itu adalah karena badan lu tuh terbiasa dengan sebuah pola sehingga dia ngasih sinyal mengikuti pola-pola yang biasa terjadi. Kayak kelar siaran pagi ya kan, waktu itu kan gue kan siaran Good Morning Hard Rock Show kan dari tahun 2001 atau 2002 ya. Hai. Sampai tahun 2010 atau 2011 gue lupa. Pasca itu gue tuh selalu bangun setengah 6, jam 5 selama mungkin 5-6 tahun kali. Dan langsung seger karena terbiasa. Nah, badan lu bingung, dia nggak ngerti sekarang tuh sebenarnya jam berapa sih? Kok udah waktunya tidur, ini orang nggak tidur. Udah waktunya makan, ini orang nggak makan. Nah, jadi salah satu efeknya adalah ngantuk di jam-jam yang nggak semestinya. Kayak misalnya, karena Amerika Serikat itu, atau New York ya, itu 11-12 jam tergantung musim. Bedanya, biasanya jam 2 pagi gue tidur di New York, di Jakarta jam 2 siang gue melek. Badannya ngajak tidur, badannya maksa tidur. Padahal gue lagi aktif nih bekerja. Gue paksain badan gue untuk aktif bekerja. Badannya nggak ngerti, nggak siap, maksa untuk tidur sehingga ya pusing, ya lelah. Terus ngajak makan di jam-jam yang nggak semestinya. Jam 12 malam harusnya gue tidur di Jakarta, tapi badan ngajak makan karena di New York harusnya makan. Tapi efek dari itu tuh banyak sebenarnya. Salah satunya adalah
namanya apa ya, irregular light exposure kalau gue nggak salah. Lo tau nggak kalau lo naik pesawat zaman sekarang itu kan lampu digelapin di jam-jam tertentu, tiba-tiba diterangin, dan sebelum terang tuh ada kayak lampu senja gitu, bukan lampu senja, lampu subuh gitu, jadi kayak warna orange ungu gitu. Itu tuh didesain untuk meringankan efek dari jet lag. Makanya selalu dibilangin jendela harus ditutup biar yang ngelola cahaya itu biar pesawatnya aja. Karena kalau lu buka bisa aja terang terus, dimana harusnya lu dipaksa untuk tidur. Nah, irregular light behavior itu juga ngasih dampak ke tubuh, ngasih sinyal yang mungkin akhirnya jadi ngacak gitu ya. Belum lagi cabin pressure, terus tekanan udara dan kadar oksigen di pesawat selama 15 jam, 16 jam kemarin itu nggak wajar. Jadi kemarin tuh pola penerbangan gue emang agak beda. Biasanya gue tuh terbang, kalau gue ke Tokyo Haneda ya, itu gue terbang itu dari New York ke Haneda itu 15 jaman, mungkin 14,5. Terus biasanya tuh gue ngambil yang transitnya tuh 5-6 jam. Jadi gue bisa buang air, bisa mandi. Ada juga di tadi weekly vlog waktu itu footage-nya. Tapi yang paling membantu adalah menyamakan tubuh dengan jam setempat. Jadi kemarin kan gue kasih tahu ya, ketika berangkat ngejangkarin jam tidurnya ke jam keberangkatan, pas sudah transit ngejangkarin tidurnya ke jam kedatangan. Nah kalau misalnya gue punya waktu, badan gue lebih, menurut gue ya, lebih mudah untuk menyesuaikan. Karena kan kalau di Haneda kan lounge-nya ini itu kan jendelanya gede dan segala macamnya. Habis itu terbang lagi 7 jam apa 8 jam. Nah kalau kemarin beda. Kalau kemarin tuh terbangnya 16 jam lebih, transitnya 2 jam lebih, dan lanjutnya berapa ya, 5 jam kalau gue nggak salah. Jadi mungkin ada pola yang berubah. Karena, nah ini gue juga hampir lupa bilang, sebenarnya lu bisa baca juga jurnalnya ya, biar tahu secara sains. Sebenarnya jet lag itu juga ada compounding effect. Terlalu sering ngelakuin ini jadi numpuk efeknya ke badan. Sama kayak kurang tidur, karena gue dari tahun 2001 gitu ya ke 2011, 10 dekade tidurnya kurang, jadi ngaruh gitu ke tubuh gue. Nah ini yang sebenarnya lebih mengkhawatirkan. Hanya saja buat gue ini gak ada pilihan. Gue emang harus banyak bolak-balik karena baik bisnis gue maupun keluarga gue sama pentingnya. Jadi kayak ini gue kurang dari 10 hari akan terbang lagi ke New York untuk seminggu saja. Karena buat gue, karena ada ulang tahun Mila sama Shira, buat gue penting untuk hadir di ulang tahun mereka, terutama Shira. Buat gue penting karena gue punya kemampuan ekonomisnya dan merasa punya kemampuan fisiknya, jadi gue lakuin. Konsekuensinya gue mesti bisa ngebaca tubuh, bisa lebih baik lagi dalam merawat diri, olahraga, makan, tidur. Makanya
Gue tuh harusnya ada meeting jam 10. Tapi si Lia, asisten gue bilang, Mas Panji nggak usah meeting aja, udah bilang sama Rangga dan Lutfian meeting jam 10-nya di take over sama mereka. Ya udah, gue turuti karena gue tahu itu juga penting buat gue. Nanti kita ada job sore apa malam ya? Malam kalau nggak salah, jadi pembicara untuk Prudential. Dan malamnya gue ada meeting dengan orang yang orang Amerika, domisilinya Phoenix bahkan, yang menawarkan diri untuk jadi manajer gue di Amerika Serikat. Itu ntar, sekarang kita ngopi dulu. Gue masih senang ngeliat bagian depannya. Oke. Halo, selamat pagi. Kita update sedikit. Kemarin kan gue istirahat di rumah karena sakit. Udah 3 hari ini gue kalau jam 12 ke atas tuh meriang, nggak jelas. Kemarin juga gitu, setelah gue keluar untuk olahraga, siang meriang lagi, pusing lagi, gassy lagi, udah makan padahal, terus tidur padahal semalamnya tidurnya udah panjang, siang tidur, malamnya gue ada job jadi pembicara untuk Prudential. Gue nggak tahu ada footage atau enggak, coba kita tanya Lia. Lia, kemarin ada footage Prudential nggak? Nggak boleh soalnya. Oh, nggak boleh ternyata guys. Jadi sekarang baru kerja. Hari ini sejumlah meeting, terus ada promo The Founder 5 di PWK ya. PWK yang baru, PWK yang GoFund. Jadi should be interesting. Oh, yang mana yang mau kerja? Gua akan jadi host Adili Idola hari Sabtu nanti. Asoy gitu. Dota di Weekly Vlog. Intinya hari-hari gue nih tadi disamperin Abi pengen bikin sekolah. Terus gitu Rio nyamperin, dia pengen curhat soal apa? Membership. Maintenance-nya, cara maintain membership. Itu dia. Ya. Anda ngapain? Saya ini penawaran baru untuk melanjutkan membershipnya. Biar video tetap ada. Hari gue isinya orang curhat mulu nih. Iya. Siapa lagi? Maha Guru ya kan? Maha Guru. Kita harus belajar sama Maha Guru. Sedikit update terkait perjalanan gue ke Toraja. Jadi tadi gue habis WhatsAppan sama Bu Ruka Sombolinggi, terus dia nanya jadinya mau ke Toraja kapan. Terus gue bilang sama Bu Ruka, gue bilang Bu, kemungkinan besar paling cepat itu di minggu pertama Desember, karena kesana tuh kan gue udah bilang sama lo ya, kesana tuh kan abis 3 hari karena kesana besoknya nggak ada flight, besoknya baru ada flight lagi. Jadi gue jeda 3 hari itu agak susah, apalagi gue cuman dalam beberapa hari gue akan terbang ke New York, baru balik ke sini. Itu juga di minggu tersebut nggak bisa, baru di minggu berikutnya. Terus Buruka bahkan ngasih tahu informasi. Buruka bilang oke, nggak apa-apa, nanti diinformasikan sama masyarakat adat di sana. Terus dia bilang gini, sebenarnya flight ke Toraja tuh sering nggak bisa landing karena angin gunung nggak menentu. Jadi lebih pas lewat Palopo, naik mobil 2-3 jam ke Toraja. Dan saya akan lakukan, saya akan samperin ke sana. Jadi gue sih nggak sabar untuk ke sana, ketemu sama masyarakat adat, berdialog, berdiskusi. Sangat yakin bahwa semua akan berjalan dengan baik. Kalau bisa lebih cepat tentu menyenangkan. Karena tadi gue dikasih lihat mau ada kayak prosesi gitu di kayak bangunannya, rumah tradisionalnya gitu. Jadi seminimalnya akan cerita yang hanya menyenangkan di Dota Weekly Vlog, tapi tercepat itu adalah di Desember.
Tes. Cek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Joko. Jadi gue sekarang mau ditacap sama Vira. Kalau untuk Adli Idola, kalau tacapnya kurang berarti Vira. Walaupun udah gak ada yang bisa diapa-apain sih dari muka gue. Oke, sedikit recap. Jadi kita udah, hari ini adalah harinya Adli Idola. Terus ada airnya itu. Biar apa? Enggak, itu bukan air, itu Ya pokoknya ini adalah acaranya Adli Idola. Persiapannya udah kelar semua. Abang-abangan gue kayak Ate, tuh Alma, tuh Nuri, tuh udah ready semuanya tuh. Jadi kita lihat apa yang terjadi. Ngapain Doi? Ngapain lu? Ngapain? Main basket. Komika profesional guys. Sedang mempersiapkan diri. Gokil. Sedikit update hari ini, hari Minggu tanggal 9 November. Gue hari ini ada kerjaan untuk Japfa, tapi sebelumnya mau sedikit recap yang terjadi kemarin di Adli Idola. Acara berjalan dengan lancar. Dibilang lancar sih enggak ya, nggak mungkin ada acara yang 100% lancar, pasti ada kendalanya. Cuman ada kendala yang bisa diatasi, ada kendala yang nggak bisa diatasi. Harapannya kan setiap ketemu masalah bisa diselesaikan, dan syukurnya semua masalah bisa diselesaikan. Secara acara sangat memuaskan. Roasting itu kan kata yang udah lazim banget kita dengar dari zaman mungkin stand up awal-awal. Nah, cuman sejak awal istilah roasting disebut itu tuh lebih sering konteksnya digunakan untuk menggambarkan seorang komika yang lagi dalam tanda kutip jelek-jelekin orang atau menjadikan orang sebagai bahan. Sementara roasting itu sebenarnya format acara lazimnya di Amerika Serikat, terutama celebrity roast. Biasanya kalau misalkan gue lagi stand up terus gue ngomongin misalnya Pak Prabowo, oh Panji lagi roasting Pak Prabowo ya? Oh bukan, saya lagi menggunakan Pak Prabowo sebagai topik. Tapi bukan roasting Pak Prabowo, roasting itu orangnya di depan. Oh berarti nggak boleh dong Panji ngomongin Prabowo? Boleh, Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia, beliau adalah pejabat publik, beliau melakukan pernyataan publik, pernyataannya ada di media, bukan di ruangan tertutup, bukan sesuatu yang rahasia. Gue boleh orang hidup gue hidup di Indonesia, Presiden gue ngomong ya gue bisa bahas. Tapi bukan roasting namanya. Kalau roasting itu adalah ada orangnya di situ, kita jadiin bahan gitu. Nah yang sering terjadi di Indonesia itu adalah misalnya sebuah acara TV mengundang Deddy Corbuzier, terus mari kita roasting Deddy Corbuzier. Terus sebuah acara off air menghadirkan Raditya Dika, terus mari kita roasting dia. Nah, jarang format roasting yang lazim di Amerika Serikat atau di Barat itu diaplikasi di sini, karena yang benar adalah orangnya ada, dihajar sejumlah komika, di akhir dibalik, gitu kurang lebihnya ya. Contohnya ya Radit di Stand Up Fest, dihajar sama sejumlah komika, di akhir dia ngehajar komika-komikanya. Atau Deddy Corbuzier di Gcom Fest, gue dan segala macam yang ngerosting dia, terakhirnya dia ngerosting balik kami semua. Atau roasting gue di Local Stand Up Day tahun berapa tuh? 2019. Semua ngerosting gue, nah tapi waktu itu gimmicknya dari Patrick Effendi, karena kalau nggak salah yang ngerjain itu waktu itu Emily. Gimmicknya adalah ketika gue mau balikin, yang ngebalikin bukan gue tapi Anies Baswedan. Anies Baswedan naik ke atas panggung, ceritanya berbalik jadi jubirnya Panji untuk roasting ini. Nah, jarang format itu dijalankan. Biasanya cuman Fadlizon. Gue pernah soalnya ngerosting Fadlizon. Ngerosting Fadlizon di sebuah stasiun TV gitu. Fadlizon dan Fahri Hamzah bahkan. Terus, atau Kiki Saputri di acara Lapor Pak gitu ya. Misalnya ada gue, terus dia ngerosting gue. Nah, lebih sering tuh kayak gitu. Jadi ada orang dijadiin bahan. Tapi
format yang benernya tuh jarang. Termasuk format celebrity roast. Seperti yang kita sering lihat. Untuk orang yang suka nonton komedi dan referensinya banyak di luar, pasti tahu the roast of Snoop Dogg, the roast of Justin Bieber, the roast of Bruce Willis, the roast of Charlie Sheen, dan the roast of Shaquille O'Neal itu salah satu yang terlucu. Dan yang terbaru di Netflix kemarin dibikin the roast of Tom Brady. Kemarin Comika ngerjain Celebrity Roast kolaborasi sama Gold Life, dan itulah format yang selalu ingin gue hadirkan di Indonesia. Dan kemarin kejadian. Dari setupnya aja udah enak gitu ngeliatnya. Panelisnya, rosternya duduk 3-3, 6 orang di stage tersendiri, VD-nya di situ, lalu acaranya berjalan dari awal sampai akhir. Nah, gue nggak tahu ya, per ini tayang kayaknya udah pada nggak bisa beli pay-per-view-nya, tapi gue juga nggak yakin. Tapi masih bisa nonton. Jadi bedanya kolaborasi kali ini dengan Video.com adalah bukan cuma harganya lebih murah ya. Kalau nonton pay-per-view di Video.com, yang mana biasanya kayak streaming tapi nontonnya di Video.com, itu bayarnya Rp49.000. Nah cuman sampai dengan 7 hari setelah acara, orang tuh masih bisa beli pay-per-view-nya karena tontonannya masih bisa dinikmati sampai 14 hari ke depan. Nah jadi persenan ini gue nggak tahu masih bisa beli atau enggak, tapi yang pasti tayangannya masih ada tuh. Orang yang udah beli kemarin pay-per-view masih bisa nonton sampai 14 hari ke depan. Nah, mungkin gue nggak perlu terlalu detail ngomongin satu persatu ya, tapi yang pasti kita ngomongin nuansanya aja. Kami memulai dengan Ate pecah gila. Bahkan bisa dibilang Ate salah satu yang mungkin paling pecah. Gue kalau misalkan kasih nilai ya 1-10, kayak Ate 10 tuh. Ditaruh di depan, duar langsung meledak. Terus setelah itu Nuri mungkin 8. Terus lebih karena sebenarnya mungkin ujung-ujungnya 10 juga ya. Cuman mungkin karena Ate teriak-teriak dar, Nuri itu lebih yang tenang gitu. 8. Terus udah gitu habis itu siapa ya? Habis itu Igor kalau nggak salah. Nah Igor datang dengan style sendiri. Igor nggak pernah latihan by the way. Kalau Nirina dan Fedi terutama dari komika-komika lain itu sempat open mic. Igor tuh nggak sempat open mic karena dia lagi New York City Marathon seperti yang lo bisa lihat di Dota di Weekly Blog. Tapi untuk orang yang nggak pernah latihan sama sekali, joke-nya tuh pada kena semua. Tapi tentu nggak sepecah Ate lah ya. Dan ditambah dia nge-rap gitu, keren banget. Terakhirnya dia ada kayak nge-rap gitu. Terus Igor mungkin 7,5 lah, yang mana itu gede lah untuk orang yang baru pertama kali stand up. Habis itu kami main improv. Nah sesi improvnya juga lucu gila. Main 3 permainan, yang satu adalah gonta-ganti. Yang main adalah Nirina, Fedi, dan Nuri, pecah itu. Yang kedua adalah 2 kalimat saja, yang main adalah Fedi, Ate, Abdur. Habis itu yang terakhir Seniman Berkepala 3, yang main gua, Fedi, dan Igor, dengan pertanyaannya munculnya dari Cing Abdel. Nah, setelah sesi itu balik lagi ke roasting, dimulai dari Abdur pecah gila, mungkin 10 dia. Terus habis itu masuk ke Nirina juga mungkin 7,5. Lucu juga dia, tapi ya dibanding nama yang lain ya mungkin agak nggak fair gitu ya, nggak adil. Tapi dia dan mungkin karena insting komedinya memang selalu ada ya dari dulu ya, karena dia juga MTV VJ, main film juga banyak komedi, sehingga instingnya masuk gitu untuk menambah kelucuan. Terus masuk Cing Abdel pecah gila, 10 gue rasa nilainya. Nah lucunya, mungkin kan highlightnya kan harusnya Fedi ketika ngebalikin. Penonton rasa-rasanya permisif lah kalau misalnya Fedi, ya udahlah mungkin 7,5 juga atau 8 bagus-bagusnya. Pas Fedi naik, menurut gue dia 9,5 kali, hampir sempurna dia. Mungkin kendalanya adalah miking, jadi dia kadang-kadang mic-nya belum naik udah ngomong, jadi cuma itu doang aja. Tapi timingnya bagus, titik komanya bagus,
Dia terus baru mulai stand up tuh udah punya gaya sendiri. Jadi penonton udah ngeraba setiap kali dia ngomong tapi duar ketawa. Bagus banget ya, bagus banget. Dan akhirnya dia gimana coba? Dia naik abis pelawak senior yang pecah banget. Dan yang paling menarik dari Cing Abdel adalah kemarin itu semua orang agak terkejut ngelihat Cing Abdel stand up tidak pakai stand mic. Dia kan kalau stand up pakai stand mic, di spesialnya aja pakai stand mic. Kemarin dia megang mikrofon dan kami semua kelihatannya yang nonton ya happy ngelihat energinya beda banget ketika dia pakai. Karena dia banyak marah-marah, karenanya ke gue banyak, ke Fedi juga, kayak yang lain-lain juga, ke Nuri juga. Nah udah pecah kayak gitu dengan style yang baru itu, Fedi masih bisa on the stage dan pecah juga. Untuk orang yang nggak pernah stand up di sebuah show 9,5 itu gila lah. Makanya gue makin mempertimbangkan keinginan dia untuk bikin special. At least 30 minute special. Karena dia waktu itu stand up jebol kepanjangan sampai 22 menit. Kata gue 8 menit lagi bikin special itu. Tapi acara menyenangkan sekali. Mungkin highlights klipnya udah naik di tayangan, entah itu di Comika atau di video atau di gue sendiri. Nanti lo bisa lihat aja, tapi itulah keseruan kemarin. Nah, hari ini, kan hari Sabtu malam, hari ini mau jadi pembicara untuk Japfa di di Mega Mendung, di fasilitas latihannya mereka. Habis ini rencananya mau langsung balik ke markas karena di Comika Comedy Club ada Comika Night Out dengan sponsor Sumimasen. Gue pengen memantau penyelenggaraannya. Habis itu kalau keburu, gue pengen hadir di spesialnya Ate yang judulnya Ambisius. Kita lihat bersama ya. Itu aja dulu, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Sorry, gue lupa nambahin informasi. Sebenarnya setelah dari Japfa jadi pembicara, gue langsung balik ke markas karena mau mantau Comika Night Out. Jadi di Comika kan ada showcase tiap hari Sabtu. Bukan open mic, ini show. Yang mana Sabtu kemarin tuh pengisinya adalah Popon. Tapi yang spesial adalah bawa disponsorin sama Sumimasen, brand kondom gitu. Dan gue pengen mantau berjalannya acara yang disponsorin sama Sumimasen. Terus, by the way, highlightnya adalah gue ngelihat seorang komika bernama Dolos untuk pertama kali. Lucu itu orang. Nanti lu cari tahu aja soal Dolos, tapi dia lucu banget. Terus, abis itu gue geser ke spesialnya Ate. Jadi Ate hari Sabtunya jadi roster di Adel Idola. Hari Minggunya dia bikin special. Dan specialnya yang judulnya Ambisius pecah banget. Gue bangga sekali ngeliat Ate yang berani untuk ringkih di specialnya sendiri. Cerita soal, dan dia pertama kali storytelling, stand up storytelling itu di specialnya dia cerita soal hubungan dia dengan almarhum bapaknya. Bagaimana dia waktu kecil disiksa sama bapaknya, dicelupin ke air, dipegang celupin ke air. Tapi ketika meninggal, Ate kemudian sikapnya berubah terhadap ayahnya. Spesial sekali. Stand up comedy spesial yang sangat spesial. Gue kagum sekali dengan Ate. Dan itu adalah tambahannya di hari Minggu. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program, dimana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang gak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti dari level 1 paham yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak. Sedikit intermezzo, kalau pengen punya kaos ini sebenarnya sudah sempat buka PO dan udah tutup lagi. Tapi kalau masih pengen beli kaos kolaborasi antara Fisikal dengan majalah Tempo, silakan beli kaos ini eksklusif hanya di Jack Cloth.
tanggal 24 sampai 28 Desember 2025 di Istora Senayan Jakarta, di mana Physical akan hadir dan ini hanya dijual di situ. Selain Physical hadir di situ, akan ada seluruh jajaran talentnya Comika. Kami akan manggung bareng-bareng tanggal 25 Desember di Istora. Ada tambahan tiketnya lagi tuh, jadi lu masuk Jaklot terus ada bayaran tambahan tiket lagi untuk nonton kami semua. Semuanya, gue, Abdur, Beler, Duik, Alma, Ristek, Bonar, kemudian anak-anak Pacman yaitu Junar, Igen akan hadir. Jadi silakan disikat aja dan kita ketemu di sana, terutama juga untuk membeli kaos ini di boothnya Physical di Jaklot.